Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sudah sepatutnya saudara kita bermunajat kepada Allah sambil tentunya bersyukur tidak ada habis-habisnya di Ramadan ini kembali kita bersua dalam keadaan yang sehat ya, terutama pandemi angka kasusnya mulai menurun. Tentunya ini adalah kabar baik dan anugerah besar bagi kita semuanya dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan di kesempatan yang penuh berkah insyaallah Jumat kali ini kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keberkahan, kemuliaan senantiasa tercurah bagi keluarga, sahabat dan juga tentunya semua umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, kali ini kita akan membahas tema seputar ciri-ciri mukmin yang sejati. Kalau sekedar berbicara mukmin yang apa dulu? Tapi saya kira kita pengen yang komplit ya, mukmin yang sejati. Kita akan ulas itu lebih lanjut bersama narasumber kita. Ada Bapak Dr. Irwan Idrus MM yang mana beliau merupakan salah satu tenaga pengajar atau dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter. Alhamdulillah. Puasanya lancar. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Ini menarik ciri-ciri mukmin yang sejati. Silakan tafadhal. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Peduli yang saya banggakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak pemirsa TV Peduli yang saya hormati, pertama saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasa yang kita laksanakan yang hari ini sudah sampai di hari ke-11 di bulan suci Ramadan bisa membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang disiplin, kreatif, dan dermawan. Dan itulah yang menjadi tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Yang kedua, sebelum saya masuk di materi tentang ciri orang mukmin, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada TV Peduli yang sampai hari ini ya senantiasa mengedukasi masyarakat kita, memberi pencerahan. Saya kira ini program yang sangat bagus dan saya kira TV Peduli ini tidak lepas dari peran dari Ibu Wali kita, Ibu Haja Erna Topampawe SMPD ya. Kita doakan semoga beliau, Pak Wali dan Ibu Wali senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dalam membawa Parepare menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, ya sebetulnya saya tidak pantas ini untuk membawakan tausiah ini karena saya merasa bahwa saya ini al-fakir, tidak ada ilmu, tapi karena ini sudah menjadi amanah dari FK MPM ini ya, Ustaz Abdullah SAG MPD. Jadi mau tidak mau ya saya harus lakukan, dan itu ya bagian dari balighu anni walau ayah adalah kita menyampaikan meskipun ya sepotong ayat saja. Baiklah, saya masuk kepada materi. Insyaallah ciri-ciri mukmin ini saya ingin menyampaikan ya dari dua sumber. Yang pertama dari Al-Qur'an Karim ya, kemudian bersumber dari hadis baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita mencoba melihat di Al-Qur'an bahwa di surah Al-Baqarah ayat 8 itu ada disinggung terkait dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin sebetulnya adalah orang yang beriman. Situ adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah. Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanu billahi, saya beriman, saya ini mukmin, saya beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Tapi ternyata di ujung ayat itu wa ma hum bimumin, ternyata keimanannya itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak beriman. Nah, ininya yang kita khawatirkan, jangan sampai misalnya kita merasa mukmin, merasa beriman secara sepihak, tapi kemudian ternyata tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan menarik ketika kita masuk di ciri-ciri orang mukmin itu. Nah, di Al-Qur'an
ada beberapa surah yang membahas terkait dengan ciri orang mukmin. Saya ambilkan satu surah ya, di surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Ya. Ada resonansi, ya, ada gelombang yang kemudian muncul dalam hatinya ketika dia ya mendengarkan namanya lafzul jalalah Allah. Ya. Misalnya ya kita lihat misalnya kalau orang misalnya sebentar azan ya, azan misalnya ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang yang mendengarkan itu, kalau dia memang mukmin, ketika mendengar ayat itu, azan itu, ya, katakan Allah itu, Allahu Akbar, maka dia akan tinggalkan aktivitasnya, apapun itu. Apapun itu pasti dia akan tinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ciri orang mukmin. Ya, kalau kita dilihat di tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud di situ sebagai orang yang bergetar hatinya adalah orang yang ketika ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian dia mendengarkan ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, kemudian ditinggalkan perbuatan dosanya itu. Nah, itu ya. Jadi ya ini menjadi koreksi buat kita misalnya karena masih ada yang merasa beriman, merasa mukmin, sementara azan dikumandangkan masih juga misalnya melakukan aktivitas-aktivitas. Ya mungkin kalau aktivitas yang darurat mungkin tidak apa-apa, tapi kalau aktivitasnya kemudian bisa ditinggalkan misalnya, ya apa salahnya kita memenuhi panggilan Allah. Nah, ini menjadi ciri mukmin. Ini menjadi koreksi juga bahwa apakah saya mukmin atau tidak itu kembali kepada diri kita pribadi masing-masing. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Jadi apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya, Ya. Jadi kalau ketika ini ada sebuah kisah ya terkait dengan ini yang namanya Fudail bin Iyad. Ya. Fudail ini adalah orang yang sebelumnya itu adalah orang yang sangat selalu melakukan maksiat, bahkan dianggap sebagai pencuri kelas kakap waktu itu. Ya, pencuri kelas kakap ya. Nah, jadi setiap malam apa yang dilakukan? Ya, pergi merampok. Nah, malam itu dia punya target, dia ingin merampok ya sebuah rumah. Dia sudah naik, dia panjat sampai temboknya di tengah malam itu. Namun tiba-tiba dia mendengarkan suara lantunan ayat Al-Qur'an. Itu yang, dan kebetulan yang dibaca di surah Al-Hadid ayat 16 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Dan seterusnya. Artinya apa? Belum datangkah saatnya bagi orang yang beriman itu untuk kemudian dia tunduk, patuh. Hatinya kemudian tergetar untuk mengingat Allah. Nah, karena ayat itu kemudian Fudail ini merenungi, belum tiba waktunya ini. Sudah tiba saatnya ini untuk saya harus tobat kembali kepada Allah. Sehingga kemudian dia pulang ke rumahnya, dia turun dari tembok, dia tinggalkan itu. Kemudian dia isi hidupnya belajar dan belajar. Akhirnya apa? Di ujungnya beliau menjadi ulama besar. Itulah Fudail bin Iyad. Ini sebagai tanda bahwa ya orang-orang yang mukmin itu ketika mendengarkan ayat Allah itu semakin increase imannya, bertambah imannya. Ya. Jadi iman kita ini bisa naik, bisa turun. Ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi bisa naik, bisa turun. Nah, seperti itu. Nah, orang yang beriman itu ya senantiasa imannya akan naik, ya, akan terupgrade ketika dia misalnya mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah mereka bertawakal. Jadi orang-orang yang beriman mukmin itu sebetulnya
tidak ada istilah hopeless, tidak ada istilah putus asa. Putus, Ya, putus betul, asa. betul. Ya, putus cinta boleh, tapi tidak boleh putus asa dalam hidup ini. Apalagi kalau cuma putus sandal. Putus sandal, benar mereka. Ya, tidak ada istilah itu karena dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi, hasilnya bagaimanapun, ketika dia berusaha maksimal, diserahkan kepada Allah. Ya kan? Ada itu kan ayatnya itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Saya lihat itu di baika itu ada di ini, di Taman Syariah itu, kalau tidak salah itu ada di sana yang dia pajan di situ, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Boleh jadi kamu menganggap baik sesuatu itu padahal itu buruk menurutmu. Atau boleh jadi kamu membenci sesuatu itu padahal baik. Nah, itu ya. Nah, misalnya sekarang ini di musim pandemi ini ya mungkin ya kalau kita secara kasat mata kita kayaknya tidak senang sih ini, kenapa sih ada kondisi begini. Ya kan? Tapi ternyata di sini ada hikmahnya. Baik itu kemarin saya lihat di YouTube itu, ada seorang dokter gigi itu, dia masuk Islam gara-gara pandemi. Wow, Masya Allah. Luar biasa itu, dia masuk Islam di tanggal 20 Maret 2020 tahun lalu. Hanya gara-gara pandemi. Bayangkan itu, artinya Allah menghadirkan pandemi, justru ada juga yang mengambil manfaat dari situ. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang keempat, ciri mukmin, allazina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu apa? Senantiasa menegakkan sholat. Nah, di situ ada yuqimu, ya, fi'il mudhari. Artinya apa? Berlangsung secara terus-menerus. Ya, kalau dalam bahasa Inggris misalnya, ya kita anggap sebagai present continuous dan future. Dilakukan sekarang, berlangsung dan akan datanya, present continuous and future tense, ya. Jadi itu misalnya bilang I'm reading a book misalnya, ya ada juga I will, ya. Jadi fi'il mudhari itu yang dilakukan sekarang dan yang akan jadi terus menerus. Jadi orang yang mendirikan salat itu adalah orang yang tidak ada kata berhenti, ya. Makanya misalnya salat ini juga menjadi perintah yang sangat spesial karena diterima langsung oleh baginda Nabi ketika Isra Mi'raj, ya. Dan itulah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya, khususnya bagi kaum laki-laki. Ya, no way. Ya, tidak ada jalan untuk meninggalkan itu. Khusus sholat. Ya, mulai kalau dia sudah balik tidak ada. Tidak bisa berdiri, ya please duduklah. Welcome aja. Tidak bisa duduk, ya silakan baring. Tidak bisa baring, tidak bisa lagi, ya dia yang disolati. Bayangkan itu, begitu pentingnya ini, ya, menegakkan sholat. Dan ternyata juga Mbak Ika itu di akhirat nanti itu penduduk surga dengan penduduk neraka ini bisa saling berkomunikasi ternyata. Sendat apakah lewat FB, lewat WA, atau lewat apa? Instagram. Ya, tapi yang di Al-Quran itu bahwa bisa saling berkomunikasi. Ya, pakai email atau apalah itu. Atau bisa pakai, sekarang bisa video call kan? Sekarang ya mungkin di sana bisa video call misalnya. Nah, ternyata para penduduk surga ini penasaran. Dia lihat di penduduk neraka itu teman-temannya yang dulu, yang dia kenal juga, loh kenapa bisa masuk ini, ya kan, dia begitu, ya kan, ya di situ dia bertanya, di situ pertanyaannya di Al-Quran, masalakakum fi saqar, katanya di penduduk surga, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka sakar ini, penyebabnya apa, ya penasaran dia ini, apa kemudian jawabannya itu mungkin melalui video call atau apa, qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin. Kami dulu waktu hidup itu menyepelekan sholat, malas sholat. Jadi kalau ada orang yang malas sholat, ya siap-siap saja nanti masuk di dalam neraka sakar. Nah itu, ya, yuqimunas sholat. Jadi ciri orang mukmin itu menegakkan status manusia itu sholat, ya. Kemudian yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebagian dari rezekinya, ya. Nah, itu jadi dalam harta yang kita miliki jangan lupa ada hak fukara wal masakin. Mari kita mendistribusikan, ya, berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dan ingat, perintah salat ini dan zakat ini tidak pernah berpisah.
Ya selalu bergandeng aqimis sholat wa atuz zakah. Artinya apa? Tidak sempurna keimanan kita kok cuma sholat saja. Kemudian tidak menunaikan zakatnya, ya kan? Bahkan di surah Al-Ma'un itu ya tegas sekali di situ sindiran Al-Qur'an ya. Di situ dibilang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Tahukah kamu siapa itu pendusta dalam beragama? Bayangkan, keras itu. Dianggap pembohong dalam beragama kan? Keras itu. Ara'aital ladzi fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka yang tidak ada care, tidak ada kepedulian ya kepada orang-orang miskin. Nah, ini juga saya sangat senang ini ya. Tagline dari para peduli, care betul. Ya. Ini sangat bagus betul, ini betul, ya. Betul. Peduli. Ya. Ini ya ada TV peduli, radio peduli dan seterusnya ya. Nah, itu. Saya ingin tambah Pak Ustadz izin. Ya. Parepare bukan hanya peduli, tapi menjadi kota yang siap melayani. Siap melayani ya, benar. Ya, service excellent ya, service excellent services gitu. Ya, mantap. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu orang-orang yang tidak kemudian peduli kepada orang yang miskin ya, tidak care, tidak peduli ya. Nah, kemudian apa nih? Wala yahuddu ala tabil miskin fawailul musallin. Di situ celaka orang salat. Nah, itu bahaya juga. Jadi biar juga salat dianggap celaka. Fawailul lil musallin. Nah, orang celaka itu karena dia hanya kemudian mampu membangun hubungan hablum minallahnya, ya kan? Betul, hubungan vertikal saja. Kemudian dia tidak mampu membangun hubungan horizontalnya, zakat itu ya. Jadi apalagi di pare-parenya, Ketua Basnas kita ini Pak Ustaz Abdullah MPD-nya. Nah, mari kita ya menyalurkan zakat kita ya. Apakah ke Basnas, ada juga Lasismu, ada Lisnu dan seterusnya ya. Yang penting kita misalnya menemukan kewajiban kita berbagi kepada orang lain. Ya. Ya, saya kira itu untuk yang dari Al-Qur'an. Oke, baik. Ini kalau kita tadi berbicara, ini menarik. Ini meskipun sebenarnya materinya ringan, tapi ini ringan ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang hakiki. Ya, benar ya. Kalau dari segi judul kan ringan sederhana mungkin. Sangat ringan, sangat sederhana. Tapi kalau kita bisa menyimak lebih jauh ke dalam filosofinya, ini adalah persoalan menyentuh hakiki tadi. Karena sudah menyebut surga dan neraka. Iya, benar. Itu tujuan akhir ya. Semoga kita semuanya dikumpulkan di surga insyaallah. Tapi ini tadi Pak Ustadz, karena kan hablum minan nas, hablum minallah, tapi tidak sedikit ada yang hablum minan nasnya baik, sedekahnya bagus, senyumnya murah, hartanya murah, semuanya bagus, tidak satupun orang yang kita temui menceritakan keburukannya, tetapi sholatnya Senin Kamis. Bagus kalau cuma Senin Kamis. Kalau cuma 2 kali setahun, kan gitu. Benar, ya. Ada juga. Tapi ada juga sebaliknya seperti Pak Ustadz uraikan tadi bahwa semua ibadah sunnah dilaksanakan. Pokoknya setiap azan pasti ada di masjid. Gitu kan, buka cuma sahur saja dia tidak di masjid, kan kayak gitu. Tapi itu dia sudah kayaknya berat gitu mengeluarkan hartanya gitu. Nah, ini sebenarnya Pak Ustadz ya? Mungkin di Ramadan ini semoga kita terketuk hatinya, pandemi ini ada hikmah. Mau tidak mau situasi saat ini mahal. Jadi semuanya mau tidak mau mungkin tabungan yang kita kumpulkan pun mau tidak mau kita harus keluarkan. Seperti apa Pak Ustadz melihat itu? Jadi memang benar ya dikatakan Mbak Ika bahwa ini ada dua fenomena yang kita lihat. Di satu sisi ada misalnya salatnya bagus sampai salat tahajud misalnya ya, puasanya ya pendekatan hablum minallahnya sangat bagus. Masya Allah, tapi kemudian hablum minannasnya justru dipertanyakan. Nah, ini sebenarnya di bulan Ramadan ini kita dilatih. Ada sebuah kisah misalnya terkait dengan ini ya. Suatu ketika di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita yang memaki-maki pembantunya. Dia maki-maki pembantunya di bulan Ramadan. Maki-maki pembantunya. Apa kata Nabi? Silakan berbuka. Tidak ada lagi gunanya puasa. Kemudian kita memaki-maki tetangga. Bayangkan, pembantu yang dimaki-maki saja disuruh batalkan puasa. Kan luar biasa. Artinya apa? Memang kita harus mampu membangun hubungan biar masuknya. Ada juga misalnya rajin sekali nyumbang misalnya, sangat dermawan ya, baik kepada orang lain, tapi kemudian salatnya
Nah ini juga problem ini, karena mau tidak mau kita mengikuti Rasulullah SAW. Beliau itu adalah orang yang kaya raya. Betul. Karena dia punya etos kerja yang sangat tinggi. Tapi ibadah beliau sangat luar biasa. Tidak pernah meninggalkan salat tahajud, salat lail. Sampai beliau bengkak kakinya. Gara-gara sholat. Tapi juga hartanya habis karena untuk menyumbang di jalan Allah. Nah ini yang kita harus pedomaninya. Mungkin di masyarakat kita, ya ini yang makanya TV Peduli ini ya kita berkulit karena selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sehingga bagaimana kemudian hablum minallahnya oke, hablum minannasnya juga good. Nah inilah yang kita ingin cari. Jadi akhirnya dapat nilai excellent, A+. Ya. Ya. Coba ini sedikit Pak Ustadz, sedikit cerita anekdot dari beberapa ustadz yang saya gemari gitu kan menonton tausiahnya itu. Yang tadi ini sempat ada yang bertemu di akhirat ya. Oh iya, ya bisa bertemu di akhirat. Bisa bertemu di akhirat gitu, ya. berkomunikasi yang si miskin dia masuk surga, si kaya masuk neraka. Loh, kok bisa masuk? Semuanya kamu punya di dunia, ada semuanya dimiliki, semuanya bisa, kamu tuh powerful. Kok masuk neraka? Justru si kaya bilang gini, justru itu semua mina banyak pertanyaannya. Ya benar juga ya. Itu titipan. Nah ini kembali lagi mungkin Pak Ustadz memberikan pencerahan kepada kita bahwa saya senang loh Pak Ustadz, kadang saya senang sekali punya hobi membaca tulisan-tulisan di truk. Oh iya benar. Saya senang, sampai saya buat itu sebuah di IG pribadi saya bahwa mengambil pesan komunikasi dari di mobil truk itu. Jadi kemarin kan ada tuh dunia sementara akhirat selamanya. Disikapi Pak Ustadz gimana nih? Saya kira sangat itu. Jadi memang gini kayaknya terkadang lupa kita ya bahwa dunia ini adalah tempat tinggal kita yang sementara, temporary ini. Berapa sih umur kita paling tinggi? 60 tahun, 70 tahun. Sementara kehidupan di akhirat itu bukan persoalan 100 tahun di sana, bukan 1000 tahun, bukan 1 triliun tahun. Fiha abadah, selama-lamanya. Kemudian kita lupa. Jadi memang kita harus punya punya strategi ini dalam menghadapi hidup. Jangan sampai kemudian kita mengejar kebahagiaan sesaat di dunia, mengorbankan kebahagiaan akhirat. Artinya apa ya? Cuma target dunia saja yang kita ingin kejar, tapi di sana nanti kita menderita. Tapi juga kita sih tidak dilarang kaya, Rasulullah itu baginda Nabi itu orang kaya raya. Bayangkan saja itu Mbak Ika, ketika dia mau nikah, Honda saya itu ontanya itu harganya sekitar sama dengan harga BMW. Ketika mau menikah, karena yang dinikah juga konglomerat waktu itu Siti Khadijah itu, konglomerat nomor wahid waktu itu yang kaya raya, kan? Nah sehingga jadi tapi seluruh hartanya dia gunakan di jalan Allah. Kita butuh loh misalnya bangun rumah singgah untuk fakir miskin. Kalau kita tidak punya apa-apa, dari mana kita ambil? Kita mau haji di mana uangnya? Jadi Islam itu mengajarkan etos kerja yang tinggi, tapi santaran kepada Allah harus kuat loh. Gitu. Baik. Iya, paling sederhana kalau gini. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz, mungkin mikirnya gini. Rasulullah kan beda dengan kita. Beda dengan kita. Beda dengan kita Pak Ustadz. Ini jangankan mau bantu orang gitu. Kita saja kadang ada, kadang tidak, kadang lebih, kadang kurang gitu. Nah, ini kayaknya harus baca surah ini kayaknya Mas Ali Imran ayat 140. Ini perlu. Nah, Pak Ustadz melihat itu karena kan kembali lagi Allah itu menaik turunkan iman kita. Kadang-kadang sehari saya pun pribadi gitu. Kuat sekali di hari itu. Di hari yang lain, karena mungkin dimanjakan dengan pekerjaan, akhirnya jadi besopi dan tipi. Silakan Pak Ustadz. Ini keren nih pertanyaannya. Jadi memang itu keimanan kita memang itu terkadang naik, terkadang jadi. Nah itu sangat dipengaruhi sekali oleh pikiran kita sendiri sebetulnya. Jadi segala sesuatu itu, perbuatan kita itu dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu positif, positive thinking, husnuzon, insya Allah kita akan bisa lewati. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa tidak akan bisa jalan kita mulus terus, tidak bisa dong. Kita harus diuji juga, ya kan? Terkadang kita batu-batu kerikil datang, tapi jangan pernah lari dari ujian-ujian cobaan itu. Harus kita lalui karena itu proses pendewasaan. Jadi ketemu masalah, hadapi masalah itu. Tentu Tuhan ingin lihat sejauh mana kita bisa menghadapi. Lihat entah itu waktu Siti Hajar ketika anaknya kehausan, kan haus anaknya, di mana bisa ambil air di tengah-tengah padang pasir begitu, ya kan? Impossible ada air.
tapi apa? Dia berusaha loh, lari-lari terus, bekerja saya terus, lari-lari terus, sehingga kemudian justru air itu di dekat anaknya sendiri, di kaki anaknya itu muncul air, muncarat air. Nah, itu menunjukkan bahwa ya kita perlu usaha, ya. Jadi keimanan kita itu nanti akan naik juga karena usaha kita juga, ya. Ya, seperti itu. Makasih. Oke, baik. Ini kalau kita berbicara kembali tema kita ciri-ciri mukmin yang sejati. Mukmin yang Nah, sejati. ini kita butuh keyword ya. Kita butuh mungkin pemirsa di rumah sudah diperiksa dirinya. Iya, prosedurnya. Makasih. Karena tadi Toha sempat mengawali kebersamaan kita, jangan sampai kita menjadi mukmin yang secara sepihak mengklaim. Iya, mengklaim itu ya. Wah, saya sudah ini. Tidak. Menghitung-hitung kebaikan. Kebaikan. Dan mengkali-kalikan keburukan orang. Betul, gitu kan. Nah, ini betul. bagaimana? Mungkin kita sudah bisa mengisi choice saya begini ini enggak, mohon petunjuk. Seperti apa ciri-ciri mukmin yang sejati sebenarnya? Jadi tadi itu di surah Al-Anfal ini ayat 2 sampai 4 itu tadi kan ada 5 ciri di situ. Dan di ujung ayat itu ulaika umul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mukmin yang hak, yang sebenar-benarnya mukmin yang sejati di situ. Jadi kalau kita tadi misalnya ketika dengar panggilan azan atau misalnya mendengar kata-kata Allah, kita tergetar hati kita. Misalnya ada semacam gelombang resonansi yang merasakan dengan nama Allah. Dan ingat juga Mbak Ika, ini nama Allah ini punya hal yang khas, yang khas. Itu kata Allah, ya Allah. Itu kan ada berapa huruf? Kalau diambil satu huruf itu, misalnya diambil huruf alifnya, itu tetap nama Allah lillahi ma fis sama. Itu tidak ada alifnya loh, tapi juga bermakna Allah lillahi ma fis sama. Diambil lagi lamnya lahu, ya kan? Itu juga Allah lahu ma. Dan hu juga itu bermakna Allah. Jadi huruf apapun dihilangkan itu tetap mengacu kepada Allah. Itu rahasia yang luar biasa dalam kalimat Allah itu, tidak sembarang. Bahkan ada tuh zikir hu itu Allah maksudnya hu. Nah, itu ya. Jadi saya kira itu tadi bahwa kalau misalnya dari kelima ini dapat kita aktualisasikan, wujudkan dalam diri kita, ya, insya Allah kita menjadi orang yang beriman, ya. Ada ayat Al-Quran bisa dibacakan, ya, kita merenung, mengkaji, mentadabburi, dan mungkin biasa berlinang air mata kita misalnya karena siksaan neraka dan seterusnya. Kemudian yang senantiasa tidak langsung putus asa, ada problem naik di lantai 10 bunuh diri, lompat ke bawah tuh gimana caranya, ya kan? Ya, apalagi sedikit saya mengingatkan, saya tidak mau sebenarnya mengungkit-ngungkit masalah yang menyedihkan, tapi ini penting untuk menjadi kajian bersama, terkhusus anak muda kita. Mohon izin mahasiswa kita ini agent of change ini. Adanya ledakan-ledakan bom, adanya pengerusakan, apalagi ini menimbulkan buruk sangka satu sama lain. Benar nah sekali. Ini Pak Ustadz tadi bagaimana kita menyikapi situasi itu sebenarnya? Jadi terkait dengan kejadian yang terjadi di negeri kita ini, ya, terkadang ada saudara-saudara kita, ya, yang kemudian melakukan bom bunuh diri. Dan saya kira ini memang kalau kita kaji ya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, Rasulullah tidak pernah. Jadi mana mungkin misalnya kita ingin mencapai surga dengan membunuh orang lain. Dalam agama pun juga itu tidak dibenarkan membunuh orang, ya, kecuali mungkin kalau ada yang sudah dibuktikan, misalnya kan ada alasan di pengadilan harus misalnya dibunuh. Tapi kalau tidak ada alasan, misalnya hanya kita curiga dia, misalnya kita yang justru menjustifikasi keimanannya dia dianggap kafir, kan tidak bisa. Antara kita tidak boleh saling menjustifikasi sebagai orang kafir, karena itu adalah domain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dalam mempelajari agama itu memang kita harus senantiasa juga mengedepankan sisi rasional kita, ya, akal sehat kita. Boleh tidak kita masuk surga dengan membunuh orang lain? Di mana logikanya kira-kira? Jadi biasanya yang begitu kena doktrin, bahwa ini kalau kau membunuh orang begini, ya akan begini dan seterusnya. Mudah-mudahan anak muda kita bisa terhindar. Sekarang kan sudah program deradikalisasi kan, itu kemudian ada BMPT juga, tapi juga masih belum ini, karena saya kira memang itu kuncinya ada di pikiran ini. Kalau pikirannya masih begitu, ya tidak bisa. Pikiran kita tidak bisa dipenjara kan? Orang di penjara, pikirannya tetap masih dengan ideologi itu, ya sulit juga. Jadi harus juga dilawan dengan rasionalitas. Kita berdiskusi, berdebat dengan baik, santun. Betul. Harus mendapat hidayah gitu ya. Benar. Oke. Karena ya tidak sedikit memang kalau kita melihat apalagi sekarang gencaran itu, saya sendiri, kita ini kan masuk lahir, kita ini generasi abad 21 ya. Benar. Kita generasi milenium ketiga begitu ya. Jadi
memang saya sendiri merasakan ada perbedaan yang sangat khas ketika saya kecil, kemudian di Ramadan ya. Sekarang kan memang mau tidak mau kita harus terbuka open mind dengan perkembangan teknologi yang ada, media sosial yang begitu gencar. Benar. Dan tidak sedikit ada orang-orang dalam oknum tertentu yang menjadi buzzer yang bertugas untuk membuat sebuah membuat sebuah statement yang akhirnya jadi viral. Oh iya. ini penting Pak Ustadz. Ini kita berbicara, makanya saya bilang tadi, kalau dari judulnya ini sederhana sekali. Iya, tapi kalau kita mengkaji lebih dalam, ini hakiki. Semua sendi kehidupan ada di sini. Benar sekali. Silakan Pak Ustadz. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Ika itu. Jadi sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi ya, nah kita sekarang sebebas-bebasnya. Dia punya HP Android, punya kuota, dia bisa menonton apa saja. Mau cara merakit bom ada kok. Kemudian mau ada hal-hal yang tidak seharusnya dia nonton, dia bisa nonton di kamarnya sendiri. Ya kan, tidak yang sangat berbeda waktu kita kecil dulu. Nah inilah jadi kalau saya melihat ini Mbak Ika, kemajuan teknologi informasi hari ini ya, yang sangat masif, belum mampu kemudian bisa membackup ini dengan keimanan anak-anak kita sehingga rapuh, sehingga apa yang terjadi mereka ya itulah melakukan bom bunuh diri. Dan di anak-anak kita itu berdasarkan riset ya, anak usia SMP, SMA itu sudah banyak yang hamil di luar nikah. Karena itu efek-efek itu semua ya, ketika harus informasi masuk bebas-bebasnya, kemudian ternyata benteng pertahanan kita ini jadi mungkin ini harus ditingkatkan ini apakah ceramah atau apa ini, sehingga kemudian benteng kuat ketika masuk informasi bisa dikanter ini. Ini tidak, bobol semua, bobol. Nah, saya kira TV Peduli ini ya kita sangat bersyukur karena ini bagian dari pencerahan, mengedukasi terus masyarakat ini. Ya, jadi sedikit mohon izin pemirsa di rumah, sedikit ini Ramadan sih sebenarnya, tapi saya senang sekali membaca di media sosial itu adalah anekdot-anekdot yang sebenarnya kalau dibaca lucu. Tapi lucu sekali. Tapi kalau kita mengkaji, betul sekali. Ada istilah kadrun, si kadrun yang digambarkan adalah kadal gurun, gitu kan? Kadal gurun ya, ini sosok yang senang menyakiti tapi merasa tersakiti. Nah ini banyak oknum sekarang. Bagaimana nih Pak Ustadz, kita menjadi orang yang lebih legowo dan sering berprasangka baik. Jadi inilah agama kita sangat mencela orang-orang yang saling memberikan predikat-predikat yang tidak baik antara sesama kita. Layak tabudu ba'da, misalnya, janganlah kamu memberikan predikat istilah-istilah yang justru menyakitkan hati saudaramu. Jadi saya kira itu memang karena ya keimanan itu lagi, ya mukmin itu lagi, ya dia hanya merasa saya sudah mukmin, beriman, tapi aktualisasinya dipertanyakan kan, kayak seperti itu tadi misalnya, justru memberikan ya statement atau istilah-istilah yang justru bisa menyakitkan saudara kita. Dan itu terjadi ketika Pilpres dulu kan, itu yang sering gitu kan. Itu. Baik stasiun TV yang akhirnya tidak profesional gitu kan. Dan memang saya mohon izin Pak Ustadz, kita betul bahwa kalau saya pribadi itu banyak sekali melihat tayangan-tayangan tentang kematian saat beberapa terakhir ya, bahwa ibu saya pun almarhumah itu meninggal di depan mata saya begitu. Jadi istilahnya semakin saya berpikir begitu bahwa dekat sekali ya, gitu. Dekat sekali. Kami masih ngobrol 5 menit sebelumnya. 5 menit sebelumnya. Kami masih ngobrol dan ternyata kita tidak boleh bahwa kapan saja. Ada juga anak kecil yang menurut saya kalau kita berpikir yang tua meninggal, salah ya, itu harus kita perbaiki bahwa jangan sampai kita hanya bobot usia yang banyak, jumlahnya yang banyak, tapi kelakuan kita masih seperti anak PAUD kayak gitu. Nah ini Pak Ustadz, mohon pencerahan bagi kami, bagi saya juga begitu, yang banyak sekali fakir ilmu seperti itu. Silahkan untuk bagaimana sama-sama kita menjadi makhluk yang dirindukan surga. Benar sekali. Silakan. Ya, jadi itu membaca dalam beberapa hadis itu bahwa semua perbuatan kita nanti akan berwujud di alam barzah itu, di akhirat nanti. Ada namanya wujudul amal. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan akan berwujud di sana. Jadi misalnya dalam hadis itu bahwa ada orang meninggal ya, kemudian di alam barzah itu, di alam kuburnya itu tiba-tiba ada datang makhluk yang sangat menakutkan, seperti monster dia. Menakutkan.
Langsung dia tanya, siapa kamu? Ini bilang, sayalah dosa-dosamu dulu yang kau lakukan. Bayangkan, kita ditemani oleh sebuah makhluk yang menyeramkan di sana. Kalau dosa-dosa yang kita kumpulkan selama hidup. Nah, kalau amal kita ada lagi nanti di sana akan muncul ya akan muncul makhluk yang sangat tampan, cantik, bersih, harum. Kita bertanya, siapa kamu ini? Lah, sayalah ini pahala-pahalamu, ibadahmu dulu, zakatmu, infakmu, sedekahmu, ya. Kebaikanmu, ya mungkin dia bilang, saya ini pipi peduli dulu yang sering memberikan pencerahan kepada misalnya, itu akan berwujud sebagai makhluk di sana nanti itu. Ada ya, jadi itu akan sangat menyiksa kita di alam barzah mulai itu kalau dosa-dosa yang kita tabung, perbuatan buruk yang kita tabung, karena di sana akan berwujud itu menjadi makhluk, bisa menjadi ular, kalau jengking, bayangkan kita di sana ditemani oleh begitu, menunggu sampai ditanya Yaumul Qiyamah yang kita tidak tahu sampai kapan. Nah, seperti itu baikkan. Terus nanti baikkan tadi karena saya sudah sampaikan bahwa saya mau ambil referensi dari Al-Quran sudah tadi. Sekarang saya mungkin apakah masih ada waktunya? Silakan. Untuk kita hadis masih ada. ini ada hadis dari baginda Nabi ya. Terkait yang ciri orang mukmin. Dan ini menarik karena ini lebih berkaitan dengan hablum minan nasnya ya. Di sini dikatakan innamal mu'minuna arba alamat, bahwa orang mukmin itu baginda Nabi ada 4 cirinya. Ya selain tadi yang di atasnya dari Al-Qur'an kan. Yang pertama adalah wajhun mumbasitun. Orang mukmin itu wajahnya itu murah senyum. Jadi dari situ saja, jadi kalau mau lihat orang mukmin itu ya dari wajahnya sudah kelihatan kok itu dia murah senyum kepada orangnya. Jadi saya tuh sangat kagum dengan Pak Wali kita ini ya. Semua foto yang saya lihat pasti tersenyum. Jadi kalau saya lihat di pasang itu pasti kelihatan giginya. Wah, saya bilang Masya Allah. Pak Wali kita jadi kan wajhu mumbasitunya. Jadi dia itu murah senyum. Ya kita juga dalam kehidupan ini ya harus misalnya kalau orang yang di front office itu harus yang murah senyum kan. Orang ya ini karena kita pakai masker tidak kelihatan kita punya ini ya, tapi dari garis-garis mata kita kelihatan bahwa ini orang murah senyum ini. Semakin banyak kelihatan semakin murah senyum kan? Iya, kenapa dia murah senyum? Karena dia bahagia. Karena dia sudah tawakal kepada Allah kan, jadi ini ngapain takut? Dunia ini kan sementara. Tapi kesementaranya itu bukan berarti bahwa kita tidak mau mencari materi, harta. Cari saja semaksimal mungkin, semampu kita, tapi jangan kemudian justru terjebak di situ, bagi kasih tetangga misalnya. Jangan kali-kalinya bagus, bagi-baginya kurang. Apalagi tidak pakai sama dengan. Langsung saja diambil pakai desimal begitu kan. Baik, kita jeda dulu, mohon izin Pak Dokter, saudara, kita masih bersama dengan Bapak Guru Maha Terpelajar kita, Bapak Dr. Irwan Idrus MM. Saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
baik, saudara, Anda masih bersama kami dengan Bapak Guru kita. Saya senang istilah Bapak Guru itu. Saya jadi ingat waktu sekolah ya, Bapak Guru, Ibu Guru itu kayaknya lebih dekat akrab ya, lebih ini. Iya, kita merasa kalau sekarang anak-anak juga dekat, tapi konsep kedekatan yang akhirnya tidak mengedepankan attitude dan politely begitu, tidak sopan gitu kan. Tapi kalau guru dulu kita menyebut guru itu langkah kakinya sudah buat kita segan. Betul. Apalagi mau lebih daripada itu. Benar. Baik, bersama guru mahathir pelajar kita Bapak Dr. Irwan Idrus MM kembali, ciri mukmin yang sejati. Mohon pencerahan, silakan. Jadi tadi ciri mukmin yang pertama ya menurut hadis baginda Nabi yaitu wajhun mumbasitun. Jadi dari wajahnya itu kelihatan kalau dia rahmah ini ya. Jadi makanya kalau kita ini masuk ke rumah misalnya, ya usahakan jangan membawa wajah-wajah yang murung ke dalam rumah kita. Meskipun seberat apapun pekerjaan kita di luar, kita sambut anak kita dengan ya wajah yang senyum buat anak-anak kita. Kemudian yang kedua ada walisanun latif. Kata-kata ucapannya itu halus. Maksudnya tidak pernah misalnya dia justru menyebarkan hoax, ya kan? Tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, ya kan? Jadi dia betul-betul jaga mulutnya, ya. Itu yang kita biasa sering lihat dia saring sebelum sharing ya. Jadi harus bicara. Jangan dulu mengungkapkan apa-apapun ya. Ya sekarang kan mungkin bukan dari ucapan kita, tapi tangan kita mengerti misalnya justru menyinggung perasaan orang, misalnya seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga adalah wa qalbun rahim. Hatinya itu sangat penyayang. Penyayang sekali itu. Jadi kalau ada orang mukmin kemudian justru dia senang kalau orang lain susah, kan dikata begitu kan, ada orang dia tambah senang kalau temannya susah, kesulitan, ya kan? Nah, itu berarti dipertanyakan itu mukmin enggak itu seperti itu. Ya, karena kalau itu bisa dipersulit kenapa harus dipermudah ya. Wa qalbun rahim. Jadi dia sangat hatinya itu penyayang sekali. Itu kan ada juga kisahnya membaca itu, ada seorang perempuan di zaman Nabi itu ya. Dia itu ya rajin sholat, ya tahajud, puasa, Senin Kamis dan seterusnya. Tapi kemudian dia mengurung kucing saja yang dia kurung, ya tidak dikasih makan kucingnya, dikurung betul. Sampai itu kucing kelaparan, mati di kandangnya. Kemudian kata Nabi tempatnya neraka. Bayangkan kepada binatang pun kita harus sayang. Ya, apatah lagi kepada sesama kita. Ya, saling memfitnah dan seterusnya. Nah itu ya, wa qalbun rahim. Nah, pernah membaca juga ada sebuah kisah itu yang saya dapat baca itu, ada orang Amerika yang masuk Islam, baru masuk Islam, kemudian dia ke tanah suci. Dia ke tanah suci, kemudian dia berada di depan Ka'bah itu ya, di dekat Hajarul Aswad itu, dia melihat orang itu berdesakan semua. Artinya dia semua saling berebutan untuk mencium Hajarul Aswad itu ya. Kemudian di situ katanya dia lihat orang terinjak-injak kemudian bahkan ada yang mati, meninggal di situ. Saya ingat mereka dulu waktu ibu saya pulang dari tanah suci itu, dia cerita ada teman kloternya yang terinjak-injak di depan Hajarul Aswad itu, meninggal di situ, diinjak-injak. Nah, orang Amerika itu bilang, ini saya heran ya, orang Islam ternyata seperti ini, menginjak-injak tidak ada sama sekali perasaan ini. Di negara saya kata in my country itu ya, di negara saya itu kalau orang antri misalnya injak kakinya, excuse me, sorry, minta maaf dia. Ini tidak katanya, diinjak-injak. Ini juga menjadi koreksi buat umat Islam. Seperti apa sih? Apakah kita ini akhlak begitu, ya kan? Apakah kita ingin mencapai sesuatu, mencium kemudian mengorbankan orang lain? Apalagi kita di Indonesia ini adalah dulu di negara dikatakan ya ada sebuah, mohon izin Pak Dokter kalau saya salah mohon diluruskan. Saya pernah membaca artikel seperti ini bahwa memang dulu pernah ada yang menyatakan, tokoh Islam mengatakan bahwa sebenarnya penduduk Islam terbanyak itu bukan di Jazirah Arab, tapi di sebuah tempat yang bernama Nusantara. Iya, nah itu jadi saya merinding jadi maksudnya apalagi kita di Indonesia yang istilahnya kental sekali keislaman kita gitu seperti itu. Nah Pak Ustadz ini mungkin sebagai contoh terutama buat anak-anak kita yang saat ini sedang menonton tayangan kita di kesempatan ini, mungkin penting bagaimana, karena sebenarnya ini adalah kita belajar dari Jepang di golden age mereka, mereka tidak belajar
kalistung, Benar. tapi belajar attitude, belajar sopan santun, budi pekerti, hormat menghormati. Iya. Silakan. Ya, benar sekali Mbak Ika. Jadi ini sangat penting buat generasi kita, anak-anak kita ya. Supaya kemudian ya kita bangga sih memang karena kita dari segi kuantitas adalah umat Islam terbanyak bisa di dunia. Tapi mari kita juga diikuti dengan kualitasnya. Jangan sampai kemudian hanya dari segi kuantitas saja, karena di negara kita aja misalnya ya masih angka tertinggi dalam hal korupsi misalnya. Ini kan kita harus itu ya. Nah, jadi bagaimana untuk anak-anak kita ini ke depannya ya? Saya kira benar tadi Mbak Ika, bahwa yang paling penting diterapkan adalah nilai-nilai itu ya. Misalnya di Jepang itu ya, di Jepang memang itu. Jadi yang pertama diajarkan itu di Jepang itu bukan misalnya kalistung itu, hitung-hitung matematika, membaca dan seterusnya. Yang pertama diajarkan adalah budaya antri. Bayangkan itu. Disuruh antri, anak-anak itu disuruh antri. Artinya apa? Ingin ditanamkan kesabaran. Kesabaran ketika kita tidak mau misalnya menyerobot. Itu kan nilai-nilai kesabaran itu yang dia ingin bangun itu. Ya, kemudian apa ya? Kemudian akan muncul semacam kreativitas ketika kita ngantri itu, mungkin akan buat yang lain apa yang bisa dibuat, bukan cuma diam toh biasanya. Itu semua mengajarkan itu kesabaran, kreativitas dan seterusnya. Dan puncaknya yang paling penting itu adalah kesabaran. Ya, ada itu di bukunya itu ya buku emotional quotient itu, kecerdasan emosional itu digambarkan bahwa ternyata yang membuat orang sukses itu bukan karena pintarnya, ternyata bukan karena IQ-nya tinggi. Orang pintar boleh saja, tapi bukan IQ tapi EQ, yaitu emotional quotient, bukan intelligence quotient tapi emosi. Jadi di Amerika katanya itu di negara-negara maju yang sukses di sana jadi pemimpin, orang-orang yang punya tingkat emotional quotient-nya tinggi. Apa itu? Kesabarannya, ketekunannya. Itu yang membuat jadi anak-anakku semua kalau mau sukses ya itu. Bagaimana kita menjadi orang yang sabar dalam hidup ini, ya harus menjadi orang yang sabar, ya. Dan puasa melatih kita menjadi orang yang sabar, ya, orang yang jujur, integritas, ya. Kita puasa, ya, kita sebenarnya bisa masuk di kamar sembunyi kan, minum, tapi tidak dilakukan karena dilatih kesabaran kita dan kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah, dimonitor oleh Allah, ada CCTV. Kita di sini ini ada Allah loh, ini yang bukan cuma TV peduli ini yang ini ada Allah yang kamera di sini cuma 3, iya. Tapi kameranya Allah ribuan. Itu. Baik, nah ini kembali saya mengutip statement Pak Ustadz di segmen sebelumnya. Seputar puasa ini memang melatih kita untuk disiplin, kreatif, dan dermawan. Mau tidak mau. Ini baik. Ini tadi Pak Ustadz mungkin agak sedikit terjedah tadi seputar tadi ciri-cirinya, wajahnya manis, wajahnya kemudian lisannya, lisannya. Bagus, mungkin dilanjutkan lagi sedikit sebelum kita bisa. Kemudian yang terakhir di sini karena waktu kita ya sudah jam 11 ini adalah wayadun mu'tiyah. Jadi ciri orang mukmin itu bagi Nabi itu dia tangannya dermawan, tidak kikir. Jadi orang-orang yang mukmin itu ketika diminta bantuan, insya Allah dia akan kasih ya. Kalau dalam keadaan susah dia akan kasih mungkin sedikit, tapi kalau dalam kondisi lapang dia akan kasih lebih banyak lagi. Yang penting di situ bahwa orang mukmin itu senantiasa ya tangannya dermawan, ya menunaikan zakatnya, ya bersedekah, infak dan seterusnya. Nah inilah yang sekali lagi yang masih kurang di umat kita. Itu. Baik. Nah, ini pukul beberapa menit lagi ya kita harus tuntaskan seluruh rangkaian acara kita pagi hari ini. Tapi mohon izin Pak Ustadz, ini kembali kita buat sebuah conclusion atau apa ya, sedikit saya nggak suka bilang garis benang merahnya. Kita cari benang yang colorful. Iya, jangan sama warna tertentu saja, tapi benang yang colorful karena kita semua beragam, kita heterogen dari pembahasan kita hari ini sebagai pengingat kepada mungkin pemirsa, wah saya terlambat menyimak penjabaran dari Pak Dokter, silakan. Jadi para pemirsa TV Peduli yang saya banggakan, jadilah seorang yang mukmin yang sejati, mukminuna haqqa. Mukmin yang sejati itu adalah mukmin yang senantiasa melakukan hal-hal kebaikan, ya. Beberapa ciri tadi, ya, termasuk misalnya senantiasa melakukan salat, anakku sekalian jangan sampai ditinggalkan salat, kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah ketika ada cita-cita yang belum tercapai, ya, jangan justru
merasa kecewa, hopeless, putus asa, tapi ketika ada juga prestasi yang dicapai, jangan terlalu bangga, jangan terlalu pesta pura begitu ya. Jadi kita biasa-biasa saja karena itu semua dari Allah. Dan mari kita senantiasa memberikan kepedulian kita kepada sesama lewat apa yang kita miliki, kita share kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti itu. Baik, luar biasa penjelasan Pak Ustadz pagi hari ini menjelang siang. Tentu saja tadi kalau kita gagal jangan putus asa. Istilahnya kita harus menghapus istilah budayakan pesimis. Benar ya. Kita hapuskan budayakan betul. Tapi ketika kita berhasil jangan seperti situasi sekarang sudah zona hijau ya, jangan euforia. Benar sekali. Tetap tegakkan protokol kesehatan dengan baik. Karena jangan sampai istilahnya kalau menurut saya mukmin itu ada salah satu indikator adalah taat kepada Allah dan taat kepada pemerintahnya. Iya. Iya betul. Benar, atiullah wa atiur rasul wal amri minkum ya. Harus taat itu. Benar sekali. Baik. Dari kesempatan yang berbahagia ini mungkin Pak Ustadz ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, mewakili pribadi, keluarga dan juga institusi. Mungkin silakan. Ya, para pemirsa TV Peduli yang berbahagia, saya di ujung acara kita ini saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. 1442 Hijriah. Semoga puasa kita bisa membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang sejati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berkah ya materi yang menurut saya ini mah tidak cocok kalau cuma sejam ya. Kalau materinya judulnya sederhana, tapi kalau kita mengkaji lebih bisa jadi disertasi. Dapat gelar dokter. Baik. Terima kasih sudah berkenan hadir. Salam buat keluarga. Ya, bahagia rasanya bisa bersilaturahmi dengan Maha Guru terpelajar kita kali ini Bapak Dr. Irwan Idrus MM. Saya mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.